Alhamdulillahirabbil alamin, dan selawat salam senantiasa tercurahkan ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya tentang siapa itu? Sebentar, lupa. Mas Arya. Tadinya saya nggak respon, tapi setelah saya dikasih videonya, saya akhirnya melihat. Ya, saya akhirnya mengaitkan dengan beberapa pertanyaan sebelumnya. Saya melihat fenomena ini itu teringat pada sebuah teori. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Bahwa kebenaran itu bersumber dari Allah. Dan kita nggak perlu meragukan itu. Atau dalam bahasa filsafat, kebenaran itu universal. Kebenaran, keutamaan, itu universal. Kalau ada orang yang menolak kebenaran, baik dari perspektif nalar sehat maupun dari perspektif endrawi manusia, itu pasti ada kemauan, ada emosi, ada kehendak yang menolak kebenaran rasional maupun kebenaran endrawi. Ya, kalau sudah berbicara keinginan itu ya memang banyak kontradiksi terhadap kebenaran. Meskipun ada juga keinginan yang selaras dengan kebenaran. Tantangan risalah kenabian dari Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hingga Nabi Muhammad, itu tantangannya ya berhadapan dengan keinginan-keinginan. Nah, meskipun pada akhirnya kebenaran itu yang pada akhirnya akan menandai sejarah, kisah, keutamaan, juga itu juga dialami oleh para sahabat, tabi'in, para ulama. Tantangannya itu ya keinginan-keinginan manusia. Satu ukuran kebenaran itu berhadapan dengan sejuta keinginan manusia. Idealnya kebenaran itu bisa menjadi payung dari seluruh keinginan. Dan itulah yang disuarakan oleh para nabi. Bagaimana kebenaran yang dibawa oleh nabi itu menjadi payung seluruh keinginan manusia. Kebenaran itu bisa dipertanggungjawabkan secara umum. Tapi kalau keinginan, itu hanya bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka yang punya keinginan atau mereka yang bersepakat dengan keinginan. Kalau keinginan manusia itu selaras dengan kebenaran, berarti bisa disatukan antara kebenaran dan keinginan. Tapi kalau keinginan itu tidak selaras dengan kebenaran, nanti di situ akan ada rekayasa-rekayasa untuk menutupi kebenaran. Rekayasa-rekayasa menutup kebenaran itulah yang disebut framing atau alibi atau mencari pembenaran-pembenaran yang seolah-olah pihak lain yang benar itu, yang tidak sesuai dengan keinginan itu adalah buruk, negatif, dan lain sebagainya. Inilah realita dialektika antara kebenaran dan keinginan. Munculnya Mas Arya
dengan fenomena yang katakan berbeda dari awal merespon diskursus nasab, itu sebuah fenomena antara keinginan dan kebenaran. Mungkin keinginan itu karena ada dialektika dengan pihak-pihak yang memiliki kedekatan emosional. Mungkin pihak Pak Alwi misalnya yang memiliki kedekatan emosional dengan Mas Arya, yang kebetulan ingin bagaimana Mas Arya merespon hal ini dengan tetap menjaga emosi kedekatan itu, tapi juga ada dialektika yang terus berlangsung, suara-suara kebenaran yang kemudian merasuki dan mempengaruhi pola berpikir Mas Arya, yang tidak menutup kemungkinan nanti berubah lagi. Tidak apa-apa, itulah manusia. Itulah manusia. Istilah orang Rembang itu wong-wong. Namanya manusia ya seperti itu. Tapi menurut saya itu bisa dimaknai secara positif. Setidaknya ada refleksi kebenaran yang bisa kita baca dari Mas Arya, sosok anak muda yang mengikuti media sosial dan mengikuti perkembangan fenomena yang ada di tengah masyarakat dengan beberapa lontaran-lontaran yang itu bisa kita jadikan sebagai bagian daripada unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat. Ya, masyarakat itu complicated. Ada yang seperti Mas Arya, ada yang seperti Mas Wafi, ada yang seperti Mas Zeni, ada yang seperti Mas Sani Uye, ada seperti anak-anak muda yang lain. Tidak apa-apa. Itu sebuah hasanah yang menarik. Paling tidak ada kebenaran-kebenaran yang pernah terlontar dari refleksi mereka yang bisa mewarnai dan mengiringi keinginan-keinginan yang suatu ketika muncul selaras dengan ikatan-ikatan emosional dengan pihak-pihak tertentu. Itu manusia. Jangankan pada tingkat yang lebih sederhana, sebagai anak muda yang masih posisi sangat labil, para aktivis pergerakan pun dalam konteks tertentu memahami sebuah kebenaran, tetapi tidak bisa meninggalkan total ikatan emosional yang betul-betul terikat dengan kedekatan-kedekatan diri yang itu sangat mempengaruhi pola pikir seseorang. Nah, itulah yang kemudian orang itu dikatakan tidak bisa lepas dari lingkungannya, dari orang terdekatnya. Tapi tidak apa-apa. Semua orang punya proses perjalanan yang akan bersentuhan dengan beberapa pihak yang dalam konteks tertentu sangat mempengaruhi perasaan atau emosi yang di situ mendominasi sebuah keinginan, ketika keinginan itu dihadapkan kepada sebuah kebenaran. Itu. Jadi sekarang ini Mas Arya
sedang sangat gigih seperti totality dengan totalitas ekspresi psikologisnya yang betul-betul merasakan ada kebenaran yang ingin diperjuangkan masyarakat pribumi dalam konteks mempertahankan kemanusiaan, keadilan, dan persamaan, dan itu mempengaruhi kebenaran itu, mempengaruhi keinginan Mas Arya, sehingga keinginan itu sejalan dengan prinsip kebenaran untuk menjaga kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Tidak menutup kemungkinan suatu ketika harus bersentuhan dengan komunitas yang mempengaruhi keinginan itu, dan itulah manusia. Karenanya pandangan orang itu harus didialogkan. Apakah itu pandangan yang memiliki prinsip kebenaran dan keutamaan, atau apakah itu pandangan yang dipengaruhi oleh keinginan yang tidak sejalan dengan kebenaran. Itu perlu didialogkan. Akhirnya nanti terukur. Karenanya berbeda komunitas katakan selama ini yang seolah-olah berada dalam pihak tesis Kyai Imaduddin Utsman, itu jarang yang saling mengkoordinir. Semua itu kayak berjalan sendiri-sendiri. Paling kalau jujur tanya kepada Kyai Imad, di antara sosial media yang mendukung Kyai Imad, yang dikenal Kyai Imad, itu paling hanya 10%. Banyak sosial media yang mendukung Kyai Imad, masyarakat yang mendukung Kyai Imad, ceramah-ceramah mubalek yang mendukung Kyai Imad, itu tidak semua dikenal Kyai Imad. Padahal mendukung Kyai Imad. Mengapa? Karena di situ dipertemukan sebuah kebenaran. Dan tidak perlu kampanye. Bahkan kalau Kyai Imad ceramah di sebuah tempat, itu posisinya diundang agar Kyai Imad menyampaikan kebenaran. Bukan posisinya Kyai Imad datang untuk mencari teman, bukan. Kyai Imad ke beberapa daerah, ke beberapa kota, ke beberapa pesantren, itu sifatnya diundang agar beliau menyampaikan kebenaran. Bukan sengaja datang untuk mencari massa dan pengikut yang mendukung tesis, bukan. Tapi kok yang mengapresiasi banyak. Itu mengapresiasi karena berada dalam titik pertemuan kebenaran dan keutamaan. Nah, selama ini kalangan Ba'alwi banyak framingnya, dalil-dalil yang dipengaruhi oleh keinginan itu tadi, dipengaruhi oleh emosi, bukan berbasis kebenaran dan keutamaan yang bersifat universal. Atau kebenaran dan keutamaan itu bagian daripada etik universal yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Nah, sistem sosial itu punya sistem yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Bertemunya dengan agama itu kan pada titik kebenarannya. Wilayah objek antropologi, sosiologi, filsafat, kajian objek-objek perkembangan ilmu pengetahuan apapun, itu ada titik kebenaran yang bersifat universal, yang di situ adalah bersumber dari Allah, dan semua yang bersumber dari Allah itu memiliki dampak pada kemanusiaan, keadilan, dan persamaan dalam ruang kehidupan ini, dan itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Makanya pihak Ba'alwi bisa saja mengkoordinir ke sana kemari untuk membuat satu kekuatan menjadi tesis Kyai Imad, bahkan membuat naturalisasi Habib yang dari luar untuk berbicara atas nama Habib. Tapi Kyai Imad tidak. Kyai Imad itu tidak mengumpulkan pihak ke sana kemari, tidak. Kyai Imad itu menyampaikan tesis, ada yang sama, bertemu, ya sudah. Bahkan tadi saya katakan
banyak yang mengapresiasi positif karya Kiai Imad, tapi tidak dikenal oleh Kiai Imad dan tidak pernah bertemu dengan Kiai Imad. Di beberapa dosen perguruan tinggi itu banyak tidak mengenal Kiai Imad dan banyak tidak pernah dialog dengan Kiai Imad. Tapi mengapresiasi Kiai-Kiai, bahkan yang Kiai Muhyiddin pun banyak yang mengapresiasi Kiai Imad. Banyak yang mengapresiasi Kiai Imad. Bahkan tidak Kiai, masyarakat umum yang masih menjadi Muhyiddin banyak mengapresiasi Kiai Imad. Bahkan yang notabene orang yang terdekat dengan Habib, karena sudah mengalami kerjasama dalam sisi seni hadroh misalnya, itu juga merasakan manfaat tesis Kiai Imad. Itu tadi, karena kebenaran adalah universal. Etik universal itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena itu, hal-hal yang universal itu kan bersumber dari Allah. Kebenaran, keutamaan, kearifan, itu bersumber dari Allah. Nah, bersumber dari Allah. Nah, keinginan-keinginan itu bagian dari sistem mekanik diri manusia yang di situ diberi keinginan, diberi hak untuk merefleksikan keinginan-keinginan. Tinggal bagaimana manusia menyesuaikan keinginannya dengan prinsip-prinsip kebenaran. Ya pada akhirnya semuanya dari Allah. Al khairu wasyarru bimasyiatillah. Allah menciptakan manusia dan manusia diberi keinginan. Bagaimana merefleksikan keinginannya? Allah menciptakan kebenaran, keutamaan. Allah mengajarkan kemanusiaan, keadilan dan persamaan. Dan bagaimana keinginan manusia itu direfleksikan? Apakah searah dengan syiar-syiar Allah? Apakah bertentangan dengan syiar-syiar Allah? Mengikuti keinginannya yang didorong oleh syahwat dan angan-angan kosongnya, halusinasinya, menipu, berdusta, kemudian menghegemoni, mengintervensi, memperbudak orang, merendahkan orang. Apakah keinginan itu diarahkan untuk ke situ? Atau keinginan itu disimetriskan dengan syiar-syiar Allah yang dibawa oleh nabi-nabi Allah, dikuatkan secara total dalam risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW, dilanjutkan oleh para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan sekarang ini semuanya ingin berbicara tentang Ba'alwi yang sudah dibiarkan 1 abad tetapi rupa-rupanya kebanteran. Ba'alwi itu dibiarkan 1 abad kebanteran. Kebanteran ngaku cucunya Nabi. Kebanteran jumawa, kebanteran sombong. Kebanteran pamer buku sertifikat nasab. Kebanteran nganggap seolah-olah mereka yang tidak cinta Habib, sholatnya tidak diterima, matinya sul khotimah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan itu kebanteran. Ceramah-ceramah bocil-bocil Habib itu kebanteran. Akhirnya tersungkur sendiri oleh realitas kebenaran yang telah mencari jalannya sendiri, yang bersimetris dengan kemunculan keinginan-keinginan masyarakat yang notabene pada tidak kenal Kiai Imad, tapi selaras dengan tesis itu. Nah, termasuk munculnya Mas Arya, itu juga bagian dari bertemunya keinginan Mas Arya dengan kebenaran yang mencari jalannya sendiri, dan bertemu di sebuah jalan. Akhirnya Mas Arya merespon kebenaran yang mencari jalannya sendiri itu, yang bertemu di sebuah jalan, dan akhirnya muncul dalam refleksi Mas Arya seperti ini. Dan Mas Arya manusia, kita semua manusia. Jika suatu ketika Mas Arya berbeda, berubah, itu juga bagian daripada sisi manusiawi. Karenanya di tengah sisi manusiawi setiap manusia, yang paling utama adalah sisi manusiawi yang selaras dengan kebenaran. Karena kebenaran itu universal, bersumber dari Allah. Keutamaan itu universal, bersumber dari Allah. Yang kesemuanya itu untuk menguatkan prinsip tauhid kita kepada Allah,
dan menguatkan syiar Allah yang diantaranya adalah syiar arti pentingnya kemanusiaan, syiar arti pentingnya keadilan, syiar arti pentingnya persamaan. Sehingga jangan ada hegemoni di antara kita. Jangan ada yang saling memperbudak di antara kita. Semua harus saling membebaskan dan semua harus saling mencerahkan. Warga pribumi bangkit menuju kesetaraan. Dan inilah hakikat makna sebuah peradaban, yaitu membangun eksistensi manusia betul-betul fokus ke Allah, hamba di hadapan Allah, merdeka di antara umat manusia. Ini hakikat sebuah dasar dari sebuah frase peradaban kita di lingkungan Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.